Segala puji kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, kuasai setiap kami masing-masing Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu yang menguasai setiap pribadi, setiap ruangan ini Tuhan. Kami tolak segala kuasa iblis, kuasa setan yang mau merebut firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan semakin kuat di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. 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 Di nama Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Ini renungan yang dibawakan juga oleh Bu Hana hari Jumat kemarin. Dari Mazmur surat 39 ayat 1 sampai 6. Saya beri judul khotbah saya Tuhan Maha Tahu. Mazmur 139. Tolong dibantu, ini nggak bisa. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Silakan saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mau dibantu tinggal pemain. Tuhan dikatakan menyelidiki dan mengenal. Di dalam ayat ini Mazmur 139 ayat yang pertama itu adalah Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bahwa Tuhan selalu memeriksa kita, menyelidiki kita, dan mengenal kita. Kata menyelidiki di dalam ayat ini digunakan kata hakar. Kata menyelidiki berarti juga meneliti, memeriksa secara mendalam. Dalam kata bahasa Ibrani ini adalah suatu tindakan yang real, yang nyata dan sudah selesai. Jadi Tuhan sudah menyelidiki hati kita, sudah memeriksa kita dengan teliti, sudah memeriksa kita secara mendalam. Tidak ada yang tidak diketahui. Ini yang dikatakan kata hakar namanya. Hakar. Dan kata mengenal digunakan kata yada. Yada itu artinya mengetahui dengan pasti. Mengetahui. Jadi Tuhan itu menyelidiki, memeriksa dengan mendalam dan dia akan mengetahui dengan pasti. Ya. Dengan kata bahasanya di sini
Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mulai dengan mazmurnya kata Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya dia menyadari bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Segala aspek hidupnya sudah diteliti oleh Tuhan, sudah diperiksa oleh Tuhan. Demikian juga sebenarnya setiap orang Tuhan sudah memeriksa kita. Artinya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dia Maha tahu karena dia sudah memeriksa kita dengan seksama dan mengenal dan tahu persis siapa kita. Sekalipun kita bisa saja berpura-pura di mana saja, sekalipun kita bisa sembunyi daripada orang di sekitar kita, sembunyi dari orang tua kita, sembunyi dari anak-anak kita, sembunyi dari pasangan kita, dari suami atau istri kita, sembunyi dari orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Orang lain tidak tahu siapa kita. Orang lain tidak tahu apa yang sudah kita buat tadi sebelum berangkat ke gereja. Tetapi Tuhan tahu karena Tuhan sudah menyelidiki dan sudah mengenal kita. Amin. Nah, di sini kita apa yang diketahui oleh Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan tahu pikirannya. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranku. Dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh, mengerti pikiranku dari jauh. Tidak ada orang yang bisa mengerti pikiran orang lain. Mungkin kita sering menonton film, orang bisa membaca pikirannya, mengetahui oh ini orang membuat begini, itu cuma ada di drama, di drakor, cuma ada di film-film, ada di khayalan-khayalan. Tidak ada orang yang bisa mengerti pikiran orang lain. Tetapi pemazmur sini Daud katakan, Tuhan Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa sih itu pikiran? Saya coba menyelidiki apa artinya pikiran. Pikiran itu merujuk kepada keseluruhan proses mental yang mencakup kesadaran pemikiran, persepsi, memori, emosi, dan imajinasi. Ini definisi pikiran yang saya dapat. Jadi berkaitan seluruh aspek kesadaran pemikiran, persepsi, memori, emosi, imajinasi. Ini adalah pikiran. Saya buat itu gambarnya otak bergandengan dengan hati. Artinya otak dengan hati itu menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan karena berkaitan juga dengan persepsi, memori, ada emosi, ada perasaan. Itu bicara di hati. Jadi ketika si pemazmur Daud berkata, Engkau mengerti pikiran, dia mengerti seluruh aspek kesadarannya, persepsinya. Dia persepsi tentang sesuatu, tentang orang lain, apa yang dia rasakan di pikirannya terhadap sesamanya. Dia tahu apa yang ada di ingatannya, apa yang diingat itu, apa di pikirannya, emosinya, imajinasi pun yang dia pikirkan itu. Maka dikatakan di Mazmur, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi kata pikiran kita lihat. Kata pikiranku dari kata lereki. Akan bagi garis-garis supaya bacanya. Lereki. I-nya itu ku, ler. Kata ini bermakna kehendak, maksud atau niat batin. Ini
Ini dalam konsep kata ibrat lele. Jadi ini pikiran Tuhan, kau tahu apa yang aku mau, kau tahu maksudku, kau tahu niat batinku. Makanya kita berkaitan dengan hati juga. Apa yang kita inginkan itu memang ada di kepala, ada di hati. Jadi Allah ngerti apa yang engkau mau. Engkau mau berduduk, engkau mau berdiri, engkau mau tidur, engkau mau berjalan, engkau mau pergi, mau apa saja. Engkau sudah diketahui Tuhan segala pikiranmu itu. Pikiran kita lagi duduk di sini, tapi lagi menghayal di sana. Tuhan. Saudara lagi duduk beribadah, tapi pikiran saudara sedang pikir. Tadi aku sempat pakai kompor nggak? Pikir lagi. Bisa-bisa saudara kayaknya lupa pulang lagi buru-buru pulang mati kompor, ngecek kompor dulu. Tuhan tahu kalau kita lagi pikir yang lain. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, Tuhan tahu. Jangan pernah kita menggunakan pikiran dengan. Jadi ini berbicara tentang kemauan, maksud dan tujuan kita, niat hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Allah tahu persis. Jadi Pemaksud ingin ingatkan kita bahwa kita tidak bisa lepas dari pengetahuan Tuhan. Apa yang kita pikir, engkau mulai pikiranku bahkan dari jauh. Dia membayangkan kan konsepnya memang Allah itu bisa jadi ada di sana nggak kelihatan, tapi dia bisa lihat kita. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang jauh di sana, tapi bisa tahu yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang sekarang kita sedang pikirkan. Utang kan? Ada yang lagi mikir utang? Dia tahu. Apa yang kita pikirkan? Uang sekolah anak? Dia tahu. Apa yang kita pikirkan? Masalah-masalah rumah tangga? Dia tahu. Maka dikatakan gini, apa yang ada di pikiranmu? Pemasrah hendak duduk atau berdiri? Allah tahu. Hal-hal buruk atau hal-hal baik yang kita pikirkan, Allah tahu. Apakah kita pikiran kotor, fitar atau tidak, Allah tahu. Kita memikirkan hal-hal baik, Allah tahu. Kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, Allah tahu. Engkau memikirkan masa depanmu, Allah tahu yang kau pikirkan. Masa depanmu Allah tahu. Sebelum engkau ada, Allah sudah tahu apa yang menjadi masa depanmu. Engkau sedang memikirkan balas dendam, kebencian, amarah, Allah tidak tahu. Jadi kalau semuanya Allah tahu, artinya betapa pentingnya kita mengelola pikiran kita. Betapa pentingnya kita mengelola apa yang kita pikirkan, jangan sampai bertentangan. Dan mungkin orang lain tidak tahu, bukan mungkin, pasti orang lain tidak tahu karena kita belum kasih tahu. Orang lain hanya tahu kalau kita sudah kasih tahu, tetapi Allah selalu tahu sebelum kita kasih tahu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid dalam Matius pasal 6 itu, Allah sesungguhnya Bapamu yang di surga mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Allah tahu kita perlu makan dan minum. Allah tahu kita memerlukan uang untuk bayar kontrakan rumah, untuk bayar uang sekolah anak, untuk membayar listrik, untuk membayar berbagai macam keperluan. Allah tahu. Apa yang sedang kita pikirkan sekarang? Mari kita berpikir positif. Jagalah setiap pikiran. Jagalah setiap pikiranmu sebab Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Jagalah setiap pikiranmu sebab Allah mengetahui pikiranmu. Yang kedua, Allah bukan hanya tahu setiap pikiran kita, tapi juga setiap jalan-jalan kita, setiap langkah kita. Tingkah langkah jalan ini berbicara tentang perbuatan kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ini berbicara tentang perbuatan. Segala jalanku kau maklumi, kata pemaklum. Artinya apa yang kuperbuat, apa yang kuperbuat, hanya yang kupikir. Apa yang kuperbuat pun engkau tahu. Apa yang kuperbuat di tempat yang tersembunyi engkau tahu. Apa yang kuperbuat di dalam jalan-jalan, apa yang kulakukan, setiap langkah engkau tahu. Saat aku berbaring, saat aku berjalan, saat aku kemana saja, di mana saja aku berada, kemana aku melangkah, apa yang kulakukan, semuanya Tuhan tahu. Karena pikiran. Jadi berbicara bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, mulai dari pikiran sampai kepada perbuatan kita, apa yang kita jalani. Saya mau lihat kasih tahu kata memeriksa jalan. Kata karena digunakan kata memeriksa di sini ya. Engkau memeriksa aku. Kata memeriksa itu pengertiannya satu, menanti. Pernah menanti beras? Saya beberapa hari yang lalu nggak pakai nanti sih, karena saya terlalu buahnya campur berasnya itu beras yang baru sama beras dari campur rupanya berkutu. Jadi sebelum saya masak, saya pisah kutu-kutunya, saya buat sebelum saya masak. Itu saya pagi karena sudah saya kasih lagi di tempat beras. Jadi kalau kita menampi itu kan seperti itu. Dia periksa supaya terpisah. Ini kata memeriksa. Memeriksa itu juga artinya menyaring. Jadi kita tuh disaring oleh Tuhan. Juga artinya menyebar. Lebih spesifiknya menjadi memeriksa dengan cermat. Artinya memeriksanya bukan asal periksa atau mengamati dengan teliti. Makanya gambarnya detektif diperiksa. Jadi ini yang dilakukan oleh Tuhan, dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Dia memeriksa jalan-jalan kita, dia memeriksa setiap tingkah langkah kita, dia memeriksa setiap perbuatan kita, dia memeriksa semuanya dengan teliti. Dia perhatikan, dia saring setiap sehingga kelihatan jelas, kelihatan aslinya. Kelihatan siapa aslinya, saya dan saudara. Selalu begitu. Semua jalan kita dia periksa. Jadi saudara dikasih Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan supaya jalan-jalanmu menuju jalan yang terbaik. Percayakan hidupmu kepada Tuhan supaya jalan-jalanmu, langkah-langkahmu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua ketika mau merebut tanah Kanaan, pergilah
mendengar firman Tuhan supaya hidup kita, jalan kita berkenan. Firman itu pelita bagi dan terang bagi. Mazmur berapa? Mazmur suka dites, nggak pernah lulus lagi. Tahu isinya, nggak tahu dari mana. Mazmur 119. Kamu cari ayat berapa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. 105. Ya. Jadi kita harus ingat baik-baik, firman Tuhan adalah terang pelita supaya jalan kita benar. Tetapi kalau jalan kita serong, ingat Tuhan tahu jalan kita serong. Dia sudah periksa. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Itu artinya perbuatan seluruhnya tidak boleh. Bahkan dikatakan Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan menyelidiki kita, kita didapati setia. Ketika Tuhan memeriksa kita, kita didapati berkenan kepada-Nya. Kita dianggap menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dan akan Tuhan tetapkan langkah-langkah kita adalah langkah-langkah kebaikan. Tuhan berkenan. Jadilah orang yang diperkenan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka hidupmu akan semakin diberkati. Amin. Jadi Tuhan memperhatikan setiap langkah-langkah kita. Artinya semua perbuatan kita diperhatikan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Dengan demikian kita sebutkan tidak ada perbuatan kita yang tersembunyi. Semuanya jelas bagi Tuhan karena Dia sudah periksa. Kita sudah ditampi, kita sudah diselidiki dengan baik, sudah diperiksa. Tidak ada perbuatan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya bisa sembunyi dari saudara, tapi dari Tuhan saya tidak bisa sembunyi. Tidak ada tujuan yang tidak diketahui. Dia tahu kalau kita berjalan atau berbaring katanya. Kemana tujuan kita? Dia tahu. Hari ini saya mau pergi shopping, Tuhan tahu. Hari ini saya mau pergi ke pasar, Dia tahu. Hari ini saya mau pergi mancing, Dia tahu. Hari ini saya mau main judol, Dia tahu. Dia tahu semua. Hari ini saya pilih mau pergi ke gereja, Dia juga tahu. Jadi tidak ada tujuan yang tidak diketahui Tuhan. Semua jalan kita diketahui. Segala jalan yang kita tempuh ada dalam pengetahuan Tuhan. Semua. Dan perjalanan hidup seseorang ada dalam pengetahuan Tuhan. Perjalanan hidup kita ada dalam pengetahuan Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita perbuat. Dia sudah memeriksa kita. Dia sudah menyelidiki kita. Sudah memperhatikan kita. Dia benar-benar memperhatikan dengan baik. Tidak
dari pengawasannya. Ini ada. Ini yang diatur oleh si pemazmur, bahwa hidupnya bagaimana Daud sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang percaya, sebagai seorang umat Tuhan, dia tahu bagaimana Tuhan sendiri. Sekalipun hidupnya dia merajang, dia pernah gagal. Ketika dia tiba-tiba melihat istri mulia Batseba sedang mandi, dia ngintip orang mandi, dia naksir, lalu bilang, oh itu istri mulia, dia suruh dia pergi perang supaya mati. Itu deh. Dan akhirnya Tuhan suruh Nabi Nathan menegur dia, ada seorang begini-begini, wah itu harus dihukum mati. Siapa itu orangnya? Kamu orangnya. Waduh, ciloko. Aku sudah diam-diam, ternyata Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ciloko. Maka dia berdoa dalam Mazmur 51, Tuhan janganlah ambil rohmu daripada. Dia tahu tanpa Tuhan hidupnya hampa. Tanpa Tuhan hidupnya sia-sia. Tanpa Tuhan hidupnya gagal. Hidupnya mati, tidak ada arti sama sekali. Itu sebabnya dia meminta ampun dari Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan Engkau Maha Tahu. Tahu semua pikiranmu. Tahu semua perbuatanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu ya Tuhan. Jadi jagalah setiap perbuatanmu. Kalau tadi jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu, sebab Tuhan mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Jaga. Semuanya akan disingkap. Yang ketiga, Tuhan tahu perkataan, pikiran, tindakan, perkataan, apa yang kita ucapkan. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya. Sebelum aku ngomong, engkau sudah tahu. Karena Tuhan itu tahu pikiran kita, tahu perbuatan kita, tahu juga apa yang kita mau ucapkan. Jadi jaga lidah. Kalau saudara mau belajar baik, baca kitab Yakobus itu soal lidah. Itu panjang lebar dibahas soal lidah. Mulai dari pasal 1 dia bersinggung soal lidah. Pasal 3 dia singgung soal lidah panjang lebar. Yakobus. Perhatikan lidah kita atau ucapan kita. Ada sebuah lagu yang terkenal. Pasti ini angkatan tua nggak lupa. Memang lidah tak berpulang, tak terbatas kata-kata. Sampai sini angkatan tua. Angkatan tua, angkatan Pak Yulis, ada pernah dengar lagu ini nggak? Memang lidah tak berpulang, yang berpulang rumah saya. Karena saya punya tulang. Tulang saya ada. Lidah tak bertulang, saya punya tulang. Maksudnya tulang yang dibeli kita nggak di masuk ya. Tulangnya si Edu ada lagi nggak datang. Ulang tahun kemarin tulang si Edu lagi nggak datang. Ya, memang lidah tak bertulang, tetapi kata-kata yang diucapkan tak berbatas. Mari kita menjaga lidah kita, terutama para ibu. Kenapa? Menurut penelitian, survei membuktikan seorang wanita membutuhkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata minimal 50.000 kata per hari. Jadi perempuan hati-hati, 50.000 kata itu gunakan yang baik. Mari kita memperhatikan lidah kita yang tak bertulang ini. Ada pepatah bilang kata bersilat lidah, katanya artinya pandai bicara. Bagus kalau pandai bicara berisi, tapi pandai bicara kalau tidak ada isi sama dengan NATO, no action, talk only, talk of the talk. Percuma kalau pandai bicara
dari sebuah silet. Kata-katamu bisa membunuh, nggak bisa. Makanya ada kata apa namanya, pembunuhan apa namanya istilahnya? Ada ya, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Kita perhatikan bahwa kata-kata kita bisa menyakiti orang, bisa buat orang sakit hati, dan bisa bikin orang bunuh diri. Bisa sakit stresnya karena kata-kata yang begitu tajam kita bunuh diri. Contoh, dua pasang kekasih, tiba-tiba sang kekasih berkata, kita sampai di sini saja. Cuma ngomong begitu tajam, sakit. Akhirnya dia pun pergi cari tali, gantung diri. Ada yang begitu. Ini kisah nyata. Pacar saya dulu banyak dikasih orang. Wah, karena ditolak cintanya karena memilih saya. Pacar saya kan sekarang jadi istri saya. Dulu dia menolak banyak orang, anak Pak Kades katanya. Dia cerita, wow, datang dengan gaya Pak Kades, anggarin kejabatan bapaknya, bawa motor keren, orang kampung sudah naik motor paling hebat kan? Wah, gayanya Pak Lenin. Ditolak cintanya, langsung jadi orang ini. Silet, benar-benar kata-kata. No way, wah, cuma kata. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata. Lebih baik katanya kalau secara halus, ya mas, maaf ya mas, kita jalanin aja dulu. Nah itu bahasanya halus, jalanin aja. Menariknya lagi, ntar aja gue tolak pelan-pelan. Itu bahasanya zaman sekarang, jalanin aja dulu. Itu kata si Esra, makanya jadi sedih. Jadi hati-hati gunakan lidahmu karena lidah bisa lebih tajam dari sebuah silat. Saya juga selalu ditegur sama Tuhan. Kalau selalu nyetir, hati-hati gunakan, jangan mengumpat. Mengumpat. Kadang-kadang kesel di jalan kesel juga. Orang asal ngomong aja, dasar bodoh bener. Dia bilang bodoh bener aja. Kamu tuh ngomongnya gue gak boleh gitu. Ya betul. Lidah saya perlu juga saya jaga. Ya. Jadi saya belajar bahwa kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai lidah kita gunakan untuk sesuatu yang tak berguna. Lidah sangat vital dalam tubuh kita yang dapat mengungkapkan pikiran dan keinginan kita. Ya. Bayangkan, tanpa lidah sulit untuk mengungkapkan perasaan apa yang kita mau. Makanya Opung Dori sama Opung Dori gak ketemu karena Opung Dori cuma bisa bilang bolo-bolo. Dia sudah ngomong ambilkan air, cuma dia kata-kata bolo-bolo, tapi air dia tahu bikinnya ambilkan air, aku mau minum. Tapi apa ini bolo-bolo? Gak tahu, semuanya bolo-bolo. Ambil air bolo-bolo, ambil makan bolo-bolo. Karena lidahnya gak bisa lagi dikendalikan dengan karena sel-sel sarafnya. Nanti saya kasih tahu ini betapa pentingnya lidah itu. Jadi kita harus perhatikan supaya kita menjaga perkataan kita. Sebab Tuhan tahu sebelum kita ngomong. Sebelum aku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau sudah mengetahui ya Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa ini ingin hidupnya baik-baik? Jaga lidahmu katanya, jaga bibirmu, jangan engkau berbuat jahat dengan kata-katamu, jangan bibirmu kau pakai untuk menipu. Jangan. Kalau kau dagang buah, oh ini
Kalau kita mau melihat hari-hari baik, memang Tuhan bilang kita harus menjaga lidah kita. Yakobus pasal 1 ayat 26. Ya sudah bilang tadi, kalau lebih lengkapnya dibaca suruh kitab Yakobus pasal 3 dia bilang. Kita mulai dari ayat 26 pasal 1 dia bilang, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kalau saudara merasa orang yang beribadah, orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri. Kita disebut sebagai orang yang suka omong doang, omdo. Kalau kita tidak jaga lidah, tidak kekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia kita beribadah kalau kita tidak kekang lidah. Di rumah boleh dimarah emosi, tapi kekang lidah. Jangan sumpah serapah kebun binatang dikeluarkan. Jaga lidahmu supaya tidak sia-sia ibadah. Ibadah itu bukan ibadah kita sini, kehidupan kesalehan kita sia-sia, penyembahan kita kepada Tuhan sia-sia, karena kita tidak menggunakan lidah kita dengan baik. Kalau di pasal 3 bilang lidah itu seperti api, lidah itu bisa mengucapkan yang buruk dan yang jelek seperti api. Dia bisa membakar, itu lidah berbahaya. Yakobus pasal 3. Saudara baca nanti di rumah, betapa pentingnya menjaga mengekang lidah kita. Sebab lidah itu harus ada tali kekangnya. Kalau tidak ada tali kekangnya, maka tidak bisa. Apa yang menjadi tali kekangnya yang bisa mengekang kita? Firman Tuhan. Siapa yang memegang tali kekangnya? Roh Kudus. Kalau firman Tuhan sudah dipasang pada lidah kita, Roh Kudus sudah pegang kita kendali dan kekangnya, maka kita akan mengucapkan hal yang benar. Masalahnya adalah seringkali kita gagal menyerahkan semua kendali kepada Roh Kudus. Seringkali kita lebih senang mengendalikan lidah kita sendiri. Seringkali kita lebih senang menggunakan lidah kita menurut maunya kita. Kita tidak mau menyerahkan kepada Roh Kudus. Itu sebabnya seringkali kita juga gagal. Seringkali kita gagal dalam mengekang lidah. Jadi Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu perbuatan kita, Tuhan tahu perkataan kita, bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita. Jagalah setiap perkataan. Sebab Tuhan mengetahui segala ucapan yang kita katakan. Tidak ada ucapan kita yang tidak. Pasal kesimpulannya di dalam ayat 5 dan ayatnya kedua. Pertama disimpulkan tidak ada yang lepas dari tangan Tuhan. Ayat 5 kan dari belakang dan dari depan kau mengurung aku dan engkau mengangkat tanganmu ke atasku. Tidak ada yang terlepas dari kuasa Tuhan, dari tangan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Semuanya Tuhan sudah mengepung kita. Ibaratnya Tuhan sedang menangguk kita. Menangguk itu apa sih kalau kita menangkap ikan? Ikannya sudah terpojoknya, kita tangkap masuk ke dalam jaring. Kalau saya waktu kecil dulu suka nangkap ikan. Kalau di sini ikan cupang ya. Ikan cupang kan kita anak-anak jalan-jalan beli ya. Kalau saya waktu kecil, waktu SD, ikan cupang itu kalau di Medan ambil ikan laga. Karena kecil kamu suka laga. Laga itu artinya berantem. Pakai ikan laga. Ikan yang berantem. Saya cari sendiri di rawa-rawa. Kami udah tahu di mana ada ikan laga atau ikan cupang. Jadi kita tahu bagaimana cara merawatnya supaya warnanya lebih garang.
taruh di botol limun, kalau zaman dulu botol limun. Warnanya coklat itu pokoknya gelap, taruh di bawah kolong kasur. Disimpannya di situ. Jadi kalau saya waktu kecil punya mainan semuanya cari sendiri, bikin pisau. Bagaimana saya menangkap kita supaya terpojok dan dapat. Artinya itu Tuhan sudah mengurung kita dengan tangannya, dengan kita tidak bisa lari dari apa yang kita pikirkan, tidak bisa lari dari apa yang kita buat, tidak bisa lari dari apa yang kita katakan. Semua Tuhan sudah kurung kita. Kita sudah terperangkap dalam tangan Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak ada yang bisa lepas dari tangan Tuhan. Saudara mau lari? Tidak bisa. Ayat yang ke-6 dia menyimpulkan how great thou art. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan sangat menakjubkan. He's so marvelous. Ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Wow. Ajaib Tuhan. Terlalu ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku memikirkan betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa inilah kesimpulan dari si pemazmur. Ketika dia tahu pikiranku, dia tahu perbuatanku, dia tahu perkataan ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti engkau. Tidak ada yang seperti engkau. Tidak ada yang seperti Tuhan, melebihi Tuhan, tidak ada, hanya Tuhan. Dia sudah kurung kita. Artinya dia sudah tahu mau kemana kita Pak. Itu kesimpulan Mazmur. Betapa ajaibnya Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa? Dia tahu pikiran. Dia tahu pikiran kita. Pikiran yang orang tidak ketahui diketahui oleh Tuhan. Oleh sebelum jagalah pikiran. Bu Arni, tahu nggak pikiran Luis? Nggak tahu, tapi Tuhan tahu kan? Kira-kira begitu. Sebelahnya nggak tahu pikiranmu, tapi Tuhan tahu. Jaga pikiran. Jangan ada pikiran yang sia-sia. Yang kedua, Tuhan tahu langkahmu, perbuatanmu. Ya. Tidak ada perbuatan yang tersembunyi. Lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan berbuat yang jahat. Buatlah yang baik. Yang ketiga, Tuhan tahu perkataanmu, apa yang kita ucapkan, perkataan kita, bahkan sebelum keluar kata-kata Tuhan tahu. Setiap perkataan harus kita pertanggungjawabkan. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Mari kita menyerahkan semuanya kepada kendali Roh Kudus. Hanya Tuhan yang memampukan kita bisa menang. Mazmur 139 ini kesimpulannya. God knows us. Allah mengetahui, mengenal kita. Ada di dalam kita, menjadikan kita, mendengar kita, dan memimpin kita. Itu 139 seluruhnya. Nanti kalau sekarang kita baru membahas dia mengenal kita. Inilah yang Tuhan lakukan. Inilah yang Mazmur ungkapkan kepada kita. Bahwa Allah mengenal kita lebih dalam. Allah mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita pun bisa salah mengenal diri. Kita perlu mengenal jati diri. Tapi Allah tahu siapa kita. Dia ada bersama kita. Dia yang menjadikan kita. Makanya kalau kita baca selanjutnya, aku bersyukur kepada Engkau, kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau mendengar aku, Engkau memimpin aku kemana-mana.
Ini yang Tuhan tahu. Tuhan Yesus memberkati kita. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi, sedangkan hidupmu dipimpin olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari. Kami disadarkan betapa kami tidak dapat lari daripada Engkau. Tidak ada yang kami bisa sembunyikan dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya Tuhan ketahui. Engkau mengenal kami dan Engkau memeriksa kami dengan baik. Bahkan Engkau menanti kami, membersihkan kami Tuhan, menurut cara Tuhan. Engkau mengurung, mengepung kami dengan tangan kanan, melindungi kami, menjaga kami, bahkan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Tolong kami Tuhan menjaga pikiran kami, menjaga perbuatan kami, langkah langkah kami, dan menjaga juga setiap perkataan yang kami ucapkan, agar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampunlah segala kelemahan kami, dosa kami yang sudah kami perbuat selama ini, kegagalan-kegagalan kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, dan biarlah Kau pimpin kami supaya kami boleh hidup dalam ketenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami Tuhan, di setiap perjalanan langkah-langkah kami selanjutnya ketika kami pulang dari tempat ini. Biarlah kami selalu mengingat kebenaran ini. Engkau Allah yang Maha Tahu, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.